أشهد أن محمدا رسول الله. Kumusta kaibigan film lovers? Gimana kabar kalian nih? Mimin harap semuanya tetap baik-baik saja, karena kali ini kita akan bahas film berjudul The Exorcist yang rilis tahun 1973. Disebut-sebut paling ditakuti sebab berhubungan dengan sosok Pazuzu, yaitu iblis dari mitologi Mesopotamia kuno. Tanpa berlama-lama, yuk siapin cemilan, sandarkan punggung, dan selamat menonton. Waspadalah, karena ini akan liar sampai modiar. Di awal film, kita diperlihatkan nih dengan sosok proses penggalian artefak kuno di sebuah negara yang dipenuhi padang pasir. Negara ini bernama Irak, tempat yang menyimpan misteri dan sering terjadi konflik dunia. Proses ini dipimpin oleh arkeolog bernama Merrin yang sudah tua bangka. Saat itu, kondisi sedang panas terik dan Merrin dikejutkan dengan sosok penemuan kepala arca kuno yang membuatnya terkejut sekaligus ketakutan. Bahkan ia sampai minum obat penenang seolah baru saja bertemu sosok mengerikan. Entah kenapa Merrin bisa terkejut, tapi yang pasti langkah kakinya membawanya ke sebuah bangunan reruntuhan yang jauh dari kota. Sontak Merrin langsung melotot nih kala melihat patung berhala Pazuzu yang berdiri kokoh di antara reruntuhan bangunan. Merrin sangat ingat betul nih bahwa patung Pazuzu dulunya digunakan sebagai media penyembahan kepada iblis zaman Mesopotamia kuno. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya jika kalian yang ada di sana. Singkat cerita, scene beralih ke sebuah keluarga di kota Washington, Amerika. Malam itu, ibu sekaligus aktis bernama Chris mendengar suara bisik yang diduga dari loteng rumah. Mengira itu suara curut, lantas Chris menyuruh pembantunya agar segera memasang jebakan tikus esok harinya. Tak lupa, ia mengecek kondisi putrinya untuk memastikan bahwa tidurnya tak terganggu. Esok harinya, Chris menjalani aktivitas seperti biasa, di mana harus syuting dari pagi hingga malam, dan kebetulan adegan kali ini adalah tentang demo yang dilakukan para massa sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang mencekik rakyat dengan pajak yang tinggi. Setelah lelah syuting seharian, akhirnya Chris tiba di rumah juga. Di sana ia disambut putrinya bernama Regan yang sedang menunjukkan hasil karya kepada ibunya. Meski bentuknya kurang sempurna, Chris selalu menghargai usaha putrinya. Sesaat kemudian, Chris cukup terkejut nih saat melihat putrinya menemukan papan Ouija ada di meja rumah. Lantas Regan menjelaskan bahwa ia menemukannya di lemari dan sempat memainkannya untuk melihat dunia goib. Chris yang tak percaya meminta putrinya membuktikan, dan betapa terkejut dirinya saat melihat benda tiba-tiba bergerak tanpa tersentuh apapun. Kada hari sudah malam dan Chris yang sudah ketakutan, ia pun menyuruh putrinya segera tidur agar tidak terlambat ke sekolah esok harinya. Di tengah malam, Chris terbangun karena tiba-tiba putrinya malah tidur bersama di kamarnya. Sontak Regan menjelaskan bahwa kasur di kamarnya sering bergoyang sehingga membuatnya tak nyaman. Belum juga puas dengan rasa penasaran, Chris kembali dikejutkan dengan suara gaduh dari atas loteng. Chris sendiri jadi ingin memeriksa, padahal pembantunya sudah memberitahu bahwa tidak ada curut di atas sana. Keesokan harinya, Chris yang khawatir membawa putrinya ke dokter. Tapi saat pemeriksaan dimulai, Regan yang sedang melamun malah melihat sosok mengerikan dalam pikirannya. Dokter sendiri ikutan heran saat melihat suhu Regan yang hampir 100 derajat. Tentu ini tidaklah normal, terlebih tak ada gejala apapun yang dialami Regan. Sontak dokter memberitahu Chris bahwa Regan sepertinya mengalami kelainan.
Tapi dokter tak bisa memberitahu itu apa karena baru pertama kali terjadi di dunia ini, sehingga hanya memberi vitamin dan menyuruhnya pemeriksaan lanjutan kelak. Malam harinya, sebuah pesta digelar di rumah Chris untuk merayakan keberhasilan filmnya. Tapi kemudian, Regan tiba-tiba datang dengan wajah datar sembari mengatakan dengan gelagat aneh, seolah sedang mengancam seseorang. Semua orang semakin terkejut nih ketika Regan malah mengompol di depan umum hingga membuat Chris segera bertindak membawa putrinya ke kamar. Setelah memandikan putrinya, Chris memberi pesan kepada Regan agar senantiasa menjaga mentalnya karena ia sangatlah khawatir. Hari yang semakin larut membuat Chris semakin panik kala melihat kasur putrinya yang bergoyang ekstrim. Untungnya, Regan berhasil ditenangkan dan Chris kembali membawa Regan ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun lagi-lagi, tak ada gejala serius di tubuhnya meski telah dilakukan CT scan mendalam. Hal ini membuat Chris semakin penasaran karena beberapa hari terakhir, Regan menunjukkan gejala aneh yang tak seharusnya dilakukan manusia normal. Tiba-tiba, Chris mendapat kabar bahwa Regan kembali kumat dan kali ini rupanya lebih parah ketika Regan berteriak minta tolong sembari sit up seolah membanting dirinya sendiri. Bahkan setelah dokter tiba, Regan terus saja mengamuk seperti orang kesurupan. Maka dari itu, langkah pembiusan harus dilakukan agar Regan bisa tenang. Setelah berhasil, Chris dan dokter kembali berdiskusi. Dokter sendiri menganggap bahwa Regan mengalami bipolar tingkat akut dan menyarankan untuk memanggil psikiater. Meski sebenarnya tak percaya, Chris akan melakukan apapun agar putrinya selamat. Setibanya di rumah, lampu seketika menyala kelap-kelip. Sontak tanpa disadari, muncul sosok iblis di samping Chris. Tak berhenti di situ, jendela rumah yang semula tertutup kini jadi terbuka, membuat angin malam masuk begitu kencang, seolah bencana akan segera datang. Betapa terkejutnya Chris saat melihat putrinya keluar dari kamar sembari jalan kayang dan mulut dipenuhi darah. Meski telah disuguhi pemandangan tak normal, Chris masih belum percaya nih bahwa Regan kini sedang kerasukan. Chris malah memilih menghadirkan psikolog untuk menenangkan mental anaknya. Speaking to the person inside of Regan now. If you are there, you too are hypnotized. Benar saja, psikolog itu malah kena batunya. Saat sedang melakukan hipnotis pikiran, arwah iblis dalam diri Regan malah mengamuk dan menggigit Johnny psikolog hingga membuatnya berteriak kesakitan. Singkat cerita, Chris merasa kesal nih dan memarahi pembantunya ketika menemukan tanda salib di bawah bantal anaknya. Pembantu yang tak terima disalahkan lantas menjelaskan bahwa ia tidak tahu apapun karena semenjak Regan mengalami perilaku aneh, ia tak berani masuk ke kamarnya. Belum puas berdebat, Chris malah dikejutkan dengan suara gaduh dari kamar Regan. Rupanya, Regan kini telah dirasuki si iblis dan sedang melukai bagian tubuhnya dengan tanda salib tadi. Sontak Chris dibuat ketakutan saat iblis dalam tubuh anaknya mengatakan bahwa Regan kini sedang terjebak di neraka. Akhirnya, Chris pun percaya bahwa putrinya sedang kerasukan setelah melihat dengan kepala mata sendiri ketika iblis itu menampakkan wujudnya. Hari demi hari, Chris dibuat dilema hingga datanglah pastor muda bernama Damien yang prihatin dengan kondisinya. Rupanya nih, Damien adalah tetangga Chris yang sering mendengar jeritan-jeritan mengerikan dari rumahnya, sehingga ia pun menawarkan bantuan dengan metode ruqyah. Sejujurnya, Chris adalah tipe orang yang tak percaya hal gituan, terlebih ia ateis. Tapi melihat kondisi memburuk, ia tak punya pilihan lain selain menerimanya. That was a murderer, a criminal of some kind, and they
and they Setibanya di kamar Regan, Damain yang sudah siap dengan perlengkapannya sontak dibuat ngeri saat mengetahui bahwa iblis yang merasuki Regan adalah tingkat tinggi. Namun saat ditanya namanya, si iblis tak mau mengaku dan dengan jahilnya meludah ke arah Damain hingga memenuhi wajah gantengnya. Itu adalah bentuk ancaman bahwa tidak ada satupun manusia yang boleh mencampuri urusannya. Untungnya nih, Damain adalah orang yang penyabar dan mempersiapkan rekaman audio sebelum mengajaknya mengobrol santai. Dalam obrolan itulah, akhirnya Damain mengetahui niat dari si iblis bahwa ia tak akan pergi dari tubuh Regan kecuali ia mati. Prihatin dengan nasib Regan, Damain pun mengeluarkan jurus andalannya, yakni air suci, agar si iblis mau pergi dari tubuh Regan. Malam harinya, Damain yang berhasil merekam kini mulai mendengarkannya untuk dikaji lebih lanjut. Namun belum selesai mendengarkan, ia sudah mendapat kabar buruk dari Chris bahwa Regan kembali kumat dan ada sesuatu di perut Regan. Bukan sulap, bukan sulip. Suhu udara di kamar Regan menjadi sangat dingin hingga mengharuskan Damain memakai baju yang berlapis. Menyadari bahwa Regan dalam bahaya, akhirnya Damain pergi menemui petinggi gereja untuk meminta saran dan masukan, sekaligus meminta izin melakukan tindakan ruqyah. Jika tidak segera ditindaklanjuti, kemungkinan si iblis akan terus menjadikan Regan sebagai wadah dan memungkinkan ada korban selanjutnya. Melihat kondisi darurat itulah, petinggi gereja akhirnya menyetujui. Tapi, Damain harus ditemani oleh pastor senior, siapa lagi kalau bukan Merrin. Ternyata nih, semenjak melihat patung Pazuzu, Merrin memutuskan pensiun sebagai arkeolog dan beralih pekerjaan sebagai pastor. Tujuannya hanya satu, agar bisa lebih dekat dengan Tuhannya. Terlebih ia sangat takut dengan patung Pazuzu. Baru saja tiba di kamar Regan, Damain dan Merrin langsung mendapat serangan terbang yang keluar dari mulut Regan. Namun dua pastor itu tak menyerah dan terus membaca ayat suci melanjutkan proses ruqyah. Step by step terus dilakukan, meski si iblis terus mengeluarkan cairan menjijikkan dari tubuh Regan. Sontak Merrin menyadari bahwa iblis yang merasuki Regan adalah iblis Pazuzu, sosok yang sangat ditakutinya. Karena traumanya tiba-tiba kambuh, ia pun pamit ke toilet untuk minum obat sekaligus menenangkan diri. Tapi, Merrin tak ingin terjebak dalam rasa takut, sehingga ia bertekad mengalahkan iblis Pazuzu dan mengeluarkannya dari tubuh Regan. Bahkan ia nekat datang sendiri dan melarang Damain ikut bersamanya. Namun setelah keberjiannya dan tidak ada tanda-tanda keberhasilan, akhirnya Damain memutuskan masuk ke dalam. Betapa terkejut dirinya saat mengetahui Merrin telah terbujur kaku di depan iblis Pazuzu yang sedang berlaga santai tak jauh dari sana. Dari situlah timbul semangat membara untuk melawan kejahatan. Dengan satu serangan brutal, Damain menerjang iblis Pazuzu hingga terguling-guling. Ternyata tujuan melakukan ini adalah menukar diri agar iblis Pazuzu keluar dari tubuh Regan. Akibatnya, Damain harus meregang nyawa sebagai bentuk bayaran setimpal atas pengorbanannya. Chris yang melihat itu sangat sedih karena Damain rela mengorbankan nyawanya sendiri. Tapi memang itulah resikonya jika ingin Regan sehat kembali. Setelah kejadian itu, Chris memutuskan pindah dari rumah untuk menutup luka lama. Tak lama, ia mengucapkan terima kasih kepada petinggi gereja karena berkat pengorbanan para pastor, kini putrinya bisa selamat. Dan itulah akhir dari film ini. Pada akhirnya, The Exorcist tahun 1973 menutup kisah dengan pengorbanan besar demi menyelamatkan Regan dari cengkraman iblis Pazuzu. Film ini menyiratkan bahwa iman, keberanian, dan kasih sayang seorang ibu
mampu menjadi kekuatan penopang dalam menghadapi kegelapan. Pesan yang dapat diambil ialah bahwa setegar apapun godaan dan teror yang datang, keyakinan dan pengorbanan tulus akan selalu menjadi cahaya untuk mengalahkan kejahatan. Yuk, saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!